Kakak kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan kuartal pertama 2024 dari saham GIAA. Nah, ini PT Garuda Indonesia Tbk. Kita lihat apakah kinerjanya ini semakin bagus atau enggak, karena setahu kami memang beberapa tahun terakhir ini agak sedikit mengalami kerugian ya. Di sini kalau kita lihat ada direktur utamanya yaitu Irfan Setiaputra, kemudian direktur keuangan Director of Finance and Risk Management ada Prasetyo. Alamat kantor mereka tentunya di Gedung Garuda Indonesia, Jalan Kebon Siri nomor 46A. Nah, ini di Jakarta ya. Kita lihat di sini katanya ini satuan penuh dan dia dalam bentuk dolar. Untuk laporan keuangannya, kas dan setara kas sampai agak sedikit berkurang ya. Kalau kita lihat tahun lalu itu sekitar 289 jutaan dolar. Nah, sekarang menjadi 227 jutaan dolar. Memang agak sedikit berkurang, piutang usaha meningkat. Nah, inilah yang susah ya. Karena setahu kami memang untuk yang piutang usaha dari saham GIAH ini, Garuda Indonesia ini memang agak sedikit macet ya. Kurang lancar gitu ya. Untuk total asetnya dari 6,7 miliar dolar sekarang menjadi 6,726 miliar dolar. Sebenarnya dia agak berkurang sedikit ya, paling 1 jutaan dolar, berarti paling 16 miliaran gitu. Dan kalau kita lihat di sini dia ada properti investasi dan lain-lain. Kita langsung saja yang di bagian hutangnya. Nah, pinjaman jangka pendek kalau kita lihat, ini kan perbandingannya dengan kuartal pertama tahun 2023. Sebenarnya ini perbandingan dengan yang tahun lalu, yang kuartal keempat ibaratnya laporan tahunannya. Dia udah gak ada untuk yang utang usaha untuk pinjaman jangka pendek. Kemudian untuk total hutang jangka pendek ini agak sedikit meningkat. Total hutangnya ini yang jangka panjang pun menurun sedikit lah ya. Tapi sama aja karena yang jangka pendek meningkat cukup banyak. Total liabilitasnya dari 8 miliar dolar sekarang menjadi 8,09 miliar dolar. Artinya apa? Hutangnya masih meningkat. Padahal ini baru satu kuartal itu 3 bulan. Nah, itu 3 bulan itu ada meningkat hutangnya. Ekuitasnya juga minus makin banyak, dari minus 1,2 miliaran sekarang menjadi minus 1,3 miliaran dolar. Ini dalam bentuk dolar. Nah, ini bukan bentuk rupiah ya. Nah, jadi jangan salah sangka, ini dalam bentuk dolar dikali lagi 15 ribuan hingga 16 ribuan gitu sesuai kurs yang ada. Kalau kita lihat di sini, ini kita lihat total liabilitasnya ada 8 miliaran. Lalu ini kenapa dia ekuitasnya bisa negatif? Ya itulah, tahu-tahu sendiri lah ya. Memang perusahaan itu kalau dia rugi terus, nah bisa-bisa jadi negatif. Tapi ini kan BUMN ya kalau tidak salah ya. Dan Garuda Indonesia ini merupakan aset penting negara. Ini pendapatan usaha, ada penerbangan berjadwal. Nah, kalau kita lihat dari sini, dia untuk yang pendapatan dari penerbangan berjadwal itu paling banyak. Tetapi yang tidak berjadwal dia juga mengalami peningkatan dari 12 juta dolar sekarang menjadi 19 jutaan dolar. Lalu ada lainnya ini pun meningkat. Sebenarnya pendapatannya ini terus meningkat loh kalau mau kita bilang. Yang masalah ini di bebannya. Kita lihat saja beban operasional penerbangan 346 juta dolar menjadi 371 jutaan dolar. Beban pemeliharaan, wah apalagi nih, dari 7 bulan sudah menjadi 100-an jutaan dolar. Ada lagi beban bandara. Nah, ini entah kenapa bandaranya ada beban mungkin listrik dan lain gitu lah ya. Ini ada beban umum, beban pelayanan. Beban pelayanan penumpang dari 32 miliaran menjadi 43 miliaran. Apakah pelayanannya itu tambah bagus ya mungkin ya. Makanya dia meningkat, ada gak tahu juga lah ya. Nah, ini di sini ada dikatakan mereka ada pendapatan lainnya, ada pendapatan keuangan dan lain, tapi is okay lah ya. Mengapa? Kemarin ini ada kerugian keuntungan bersih, krus bersih. Wah, ini krus bersihnya jadi untung nih. Pokoknya kemarin ruginya itu 110 juta dolar. Sekarang cuma menjadi 86 juta dolar. Dan hal yang perlu kita ketahui, sebenarnya itu paling banyak itu kalau kita lihat karena perbedaan selisih kurs. Nah, selisih kurs dan beberapa hal lainnya sehingga labanya itu bisa menjadi berkurang. Maksudnya kerugian itu bisa menjadi berkurang. Saya bukan karena itu juga karena pendapatannya. Kita lihat pendapatannya meningkat, itu is okay. Semoga Garuda Indonesia ini bisa menjadi lebih baik ke depannya.
Penerimaan kas dari pelanggan, tapi penjualan meningkat, tentunya meningkat nih kasnya. Lalu ada yang kepada pemasok. Wah, ini pemasok agak sedikit meningkat dari 595 jutaan dolar sekarang menjadi 600-an juta dolar. Dan yang uniknya kepada karyawan itu meningkat cukup banyak. Karena setahu kami ya, bila sebuah perusahaan itu mengalami kerugian, biasa itu gaji karyawan tuh gak naik cukup banyak gitu ya. Paling naik dikit-dikit gitu aja. Tapi kalau kita lihat di sini peningkatannya masih oke sih. Ini komisaris kalau kita lihat ini kayak hampir sama, tapi ada petik 1 dan ada petik 2. Kalau kita lihat di sini, ini berarti nanti ada keterangan. Nah, ini ada keterangan dikatakan untuk Pak Thomas Untoro. Wah, ini katanya surat pengunduran diri pada 11 Februari 2024. Ini telah diangkatnya beliau karena tadi katanya beliau menjadi Dewan Direktur Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority sejak tanggal efektif 15 Februari. Wah, ini berarti dia pengunduran diri karena diangkat menjadi anggota Dewan Direktur Lembaga Pengelola Investasi. Wah, ini kayak cukup pintar ya ini dalam investasi, makanya diangkat. Lalu ini ada surat Dewan Komisaris menyetujui penunjukan Bapak Rahmat Hanafi sebagai direktur atas berpulangnya Bapak Salman. Nah ini semoga diterima di sisi Tuhan. Nah semoga menjadi lebih baik lah ya. Semoga semuanya bahagia gitu aja lah ya. Tapi memang di manajemen perusahaan itu memang terkadang ada beberapa peristiwa. Nah biasanya memang perusahaan selalu ada kayak gitu ya. Atau resign, atau ada direktur baru, atau gimana. Nah itu ada juga. Kemudian yang ini kita skip, kita sampai yang di kas dan setara kas. Tapi sebenarnya kalau kita lihat nih Garuda Indonesia ini kalau kita lihat ya sebenarnya pendapatannya itu masih oke. Pendapatan oke dan terus meningkat. Yang masalahnya itu di bebannya. Kalau mereka bisa memaksimalkan pendapatan lagi tapi mengurangi gimana bisa efisiensi, mungkin bisa ditemukan cara ya. Asal jangan efisiensi terhadap yang pesawatnya. Karena pesawat kan itu dia terhadap keselamatan penumpang itu penting, itu sangat penting tuh. Kas, ada rupiah, ini ada bank, pihak berelasi dan lain-lain. Nah sebenarnya kalau mau lihat kasnya mau naik mau turun kan kita yang penting kita tadi lihat keuntungannya kerugian gitu ya. Ini ada juga deposito berjangka kepada pihak berelasi. Entah mungkin bank negara lah ya, bank negara seperti Bank BRI gitu-gitu, bank umum gitu. Ini ada deposito berjangka. Nah kalau kita lihat di sini paling baik di rupiah, lalu ada dolar Australia AUD, dolar AS, renminbi, ada yen, ada mata uang lainnya. Nah ini tapi dia udah agak sedikit berkurang dari 289 juta menjadi 227 juta dolar. Dan di sini ada piutang usaha pihak berelasi. Kita lihat pihak berelasi piutangnya meningkat cukup drastis. Padahal cuma 3 bulan meningkatnya sudah 60 hingga 70-an juta dolar. Luar biasa ya. Ini luar biasa. Pihak ketiga meningkat gak gitu banyak. Ini terhadap kartu kredit, agen kargo dan lain-lain ya. Agen kargo termasuk rempas ya kayaknya. Tapi seharusnya iya kan. Ini ada umum piutang usaha. Wah luar biasa. Lebih dari 1 tahun ada sekitar 140 jutaan dolar. Dari 122 jutaan dolar dia meningkat terus. Dan ini ada 181 sampai 360 hari 21 jutaan dolar meningkat lagi. Ini luar biasa lah. Di atas ibaratnya ada yang belum bayar hutang kepada Garuda Indonesia lewat dari 1 tahun bahkan hingga mencapai angka segitu. Kalau tidak salah berapa ya tadi ya, 140 juta dolar kalau tidak salah. Nah itu sebenarnya merupakan angka yang fantastis ya menurut kami. Saya nggak tahu lah ya, ini entah dari pihak berelasi atau pihak ketiga karena nggak disebutkan ya. Tapi semoga semakin baik aja lah. Ini persediaan ada suku cadang, kita lihat ini agak sedikit berkurang. Jasa boga sedikit berkurang, lain-lain berkurang ini, tapi semua rata-rata berkurang. Perpajakan kita skip. Ini kita skip. Kami selalu mendukung agar semua perusahaan di Indonesia itu semakin baik.
Karena kalau perusahaan baik, harga saham kan bisa naik. Nah, karena harga saham bisa naik, minat investor juga lebih banyak. Semuanya menguntungkan sih. Ini utang usaha, kita lihat pihak berelasi berdasarkan tipe pemasok. Wah, ini utang usaha ada kepada bandara, umum, bahan bakar, sewa pesawat dan lain-lain. Nah, itu bisa dilihat ya. Bahkan kalau kita mau tahu pesawat itu pakai bahan bakar itu berapa dalam 3 bulan, kita juga bisa tahu dari laporan keuangan. Jadi sangat penting untuk membaca laporan keuangan. Di sini ada pendapatan diterima di muka program frequent flyer. Apa itu? Jasa penerbangan berjadwal. Wah. Sebenarnya frequent flyer, lalu di sini ada yang ini kita skip. Kita lihat apakah ada informasi penting gitu ya. Nah, ini ada tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, modal saham. Nah, ini ada modal saham. Tadi kita lihat yang paling atas ya, karena tadi yang lanjutan tuh. Nah, ini ada disebutkan untuk pemegang sahamnya pemerintah negara Republik Indonesia sebesar 17,130%. 17% lah ya kalau kita lihat di sini. Tapi ini ada saham biasa seri C sekitar 47%-an. Nah, jadi dia ada bagi-bagi tuh sahamnya. Nah, pemerintah Indonesia ini memang setokannya kalau BUMN itu ibarat pemegang saham terbanyak itu biasa pemerintah negara Indonesia yang tercinta. Di sini ada kita lihat apa nih? Pesawat Airbus tampaknya kemarin. Nah, ini untuk yang pembelian mereka ya. Pembelian pesawat mereka yang terakhir kayaknya 2022. Ini 2022 mendatangi pembelian 4 pesawat. Nah, Airbus sebenarnya Airbus kayaknya lebih enak ya. Airbus lebih enak kayaknya, tapi nggak tahu lah ya. Ya ada pesawat Boeing juga, pesawat ATR. Apa nih? Tapi Rolls-Royce ya. Nah, ini ada Rolls-Royce. Tampaknya mereka ada perjanjian terkait mesin pesawat. Nah, kita pikirkan Rolls-Royce itu cuma di mobil, tapi ini ada mesin pesawat juga. Mungkin entah mesin apa Rolls-Royce yang cukup bagus taruh di pesawat atau apa, nggak tahu juga lah ya. Ini kalau kita lihat nih mereka ada perjanjian juga. Tapi memang itu di bidang yang mesin pesawat, jadi bukan yang apa ya. Dan kita lihat di sini gugatan arbitrase dan lain-lain. Jadi banyak hal yang bisa kita temukan di laporan keuangan, laporan tahunan dan lain-lain. Jadi kalau mau tahu lebih banyak hal tentang sebuah perusahaan, kita riset dulu perusahaannya sebelum membeli sahamnya. Nah, di sini ada disebutkan untuk pendapatan tiap segmen ya. Nanti kita lihat ini yang segmen mana yang paling banyak. Tampaknya dari operasional penerbangan ada minus 39 jutaan dolar. Jasa pemeliharaan masih untung. Nah, hebat nih. Jasa pemeliharaan untung 9 jutaan dolar. Sedangkan operasional penerbangan minus 39 jutaan dolar. Operasi lain-lain masih untung. Hebat ya. Ini entah operasi yang mana nih ya. Entah mungkin jasa kargo dan lain-lain mungkin lah ya. Tapi kalau kita lihat operasi penerbangan kemarin cuma 10 jutaan dolar, tapi sekarang jadi minus berapa ada tadi? 30 atau berapa? Nah, 30-an ya. Nah, itulah yang kita perlu ketahui, dan semoga saja Garuda Indonesia ini menjadi semakin baik dan semakin baik. Pakai itu saya deklarasi, sekian, terima kasih, saya investasi.